Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, biasa dipanggil Ilham, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan PPSDM KIB TKI di bawah naungan Kementerian SDM. Saya akan membuat learning journal agenda ketiga yang diwideswarai oleh Ibu Rinawati tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Agenda 3 Latsar CPNS ini berfokus pada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Materi di agenda ini terbagi menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi, yaitu fokus materi ini adalah memastikan pengelolaan ASN dilakukan secara profesional dan berintegritas. Adapun poin-poin kuncinya sebagai berikut, yaitu kedudukan dan peran ASN. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, bebas dari intervensi politik. Kedua yaitu sistem merit, memahami konsep pengelolaan ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sistem merit ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi. Yang ketiga yaitu pengelolaan ASN. Mengenal mekanisme manajemen ASN, mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, jabatan, pengembangan karir, hingga pensiun, yang semuanya harus dijalankan sesuai sistem merit. Adapun pada modul kedua yaitu Smart ASN atau literasi digital. Fokus materi ini adalah membekali CPNS dengan kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital yang merupakan kunci utama dari Smart Governance. Poin kuncinya adalah 1. Literasi digital, yaitu kemampuan ASN untuk mengakses, mengelola, berinteraksi dengan teknologi secara bijak. Literasi digital ini dapat diuraikan dalam 4 kerangka penting, yaitu pertama, digital skill, yaitu kecakapan teknis dan menggunakan perangkat dan aplikasi digital untuk pelaksanaan tugas. Kedua, yaitu digital culture, yaitu membentuk budaya kerja dan pola pikir ASN yang adaptif terhadap teknologi dan berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, yaitu digital ethics, yaitu etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi di ruang digital, termasuk menjaga nama baik instansi dan integritas. Keempat, yaitu digital safety, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk melindungi data pribadi dan menjaga keamanan sistem digital dari incaran cyber. Tujuan akhir dari agenda ini yaitu peserta Latsar diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip manajemen ASN yang baik, yaitu profesional, berintegritas, dan akuntabel, dan menjadi Smart ASN yang cakap digital, sehingga mampu mengidentifikasikan isu-isu di unit kerjanya dan menawarkan solusi inovatif berbasis teknologi untuk mewujudkan Smart Governance. Pada pertemuan pertama, kami diberi tugas asinkronus, yaitu kami mencari isu-isu yang dapat kami optimalisasikan di satuan kerja kami. Adapun isu yang saya ambil yaitu yang pertama, belum digitalisasinya buku tamu pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Adapun latar belakangnya yaitu karena kita Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung sudah menerapkan teknologi digital atau Smart Governance. Pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun belum terdapatnya buku tamu yang secara elektronik. Jadi masih menggunakan buku tamu yang konvensional dan rawan akan kesalahan. Kedua yaitu penataan APAR yang sesuai standar nasional Indonesia dan sosialisasi penggunaannya. Pada saat saya pertama kali bergabung kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, saya melihat kurangnya alat pemadam api ringan atau APAR yang ditata sedemikian rupa. Karena menurut saya ini adalah hal yang sangat fatal, karena pada kita bekerja di perkantoran ini, kita akan bersinggungan kepada berkas-berkas atau aset yang mudah kali terbakar. Jika tidak ditanggulangi, maka apabila terjadi insiden kebakaran yang besar, maka dampaknya akan fatal atau sangat-sangat berakibat besar kepada instansi.
Makanya isu kedua ini saya ambil. Adapun yang ketiga yaitu belum terdigitalisasinya surat masuk pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Alasan saya memilih isu ini karena surat masuk itu terkadang tidak sampai kepada alam yang dituju, seperti ketua atau sekretaris. Sistem masih menggunakan konvensional yang diantar menggunakan disposisi manual yang diantar ke manusia. Menurut saya banyak terjadi human errornya. Maka ketiga isu ini saya angkat, dan dengan menggunakan teknik tapis isu USG didapatlah isu yang saya ambil, yaitu isu tentang apart, penataan apart. Dari teknik USG saya gunakan lagi analis isunya menggunakan teknik fishbone, dan didapat yaitu penyebab cure isunya, yaitu kurangnya tenaga yang profesional dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan di sekitar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Ini berkaitan dengan agenda ketiga tadi, yaitu membentuk CPNS atau ASN yang smart governance dan literasi digital. Menurut saya, dari hasil pembelajaran ini dibentuklah karakter kami yang akan mengaplikasikan perbaikan pada satuan kerja, yaitu mengurangi lagi kinerja yang masih manual dan mendigitalisasi semua yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Mungkin sekian penjelasan singkat saya ucapkan terima kasih.